Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus ya. Tema atau judul games kali ini adalah cintanya yang terpendam. Kira-kira bagaimana situasi dan kondisi? Apakah ini di dirimu, energimu, atau di diri pasanganmu, ataupun mungkin orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu Taurus sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus, 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 Taurus. Cinta yang terpendam. Kita lihat apa yang terjadi. Taurus, di sini ada Seven of Swords ya. Dimana saya lihat di sini dia membawa luka ya. Ada beberapa yang mungkin kondisinya menyesal pernah melukaimu atau terluka dengan cinta sehingga ada trauma. Ini bisa dua kemungkinan ya. Kalau dia memang orang yang terkoneksi dengan dirimu ini ada pasanganmu atau mantanmu yang mana mungkin kondisinya sudah bentrok, putus ya, ada clash gitu ya. Dia merasa menyesal pernah menyakitimu ya, dimana dia ingin mengutarakan cinta dan mengutarakan maaf, tetapi belum ada keberanian untuk datang kepadamu. Mungkin dia merasa bahwa kamu masih marah terhadapnya ya, sehingga dia belum bisa memberanikan diri untuk datang kepadamu, meminta maaf dan meminta kesempatan kedua untukmu. Dan kalau seandainya ini belum ya, ada beberapa yang memang masih dalam tahap PDKT dengan dirimu. Sebenarnya dia sudah memperhatikanmu dari jauh ya, tetapi dia ini masih ada luka batin. Saya lihat dia masih ada trauma yang mana mungkin dulu orang yang terkoneksi dengan dirinya pernah menyakitinya, sehingga sekarang dia lebih berhati-hati untuk mengambil keputusan. Jangan sampai nanti dia salah langkah ya. Dia takut aja jangan sampai kamu tidak menginginkannya, atau karena dia belum berdamai dengan masa lalunya sehingga hubungan kalian renggang ya. Oke, di sini ada Ten of Swords, di mana dia sebenarnya mau ke kamu ya. Dia memperhatikan kamu dari kejauhan. Cuman ini kok kayaknya berat sekali gitu. Mungkin kamu kondisinya ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, tempat tinggal, faktor ekonomi juga, restu orang tua, sehingga kok hubungan ini berat gitu ya. Yang mana dia mengutarakan cinta tapi dia berpikir bahwa apakah cinta saya bisa berlabuh sampai di pelaminan dengan kondisi banyak masalah, perbedaan antara kamu dan dirinya ya. Jadi dia tuh sebenarnya ibaratkan gini, dia berhati-hati juga, jangan sampai nanti mungkin kondisi ego, sama-sama ego, ataupun mungkin kondisi faktor ekonomi, ataupun mungkin kondisi perbedaan, ada perbedaan antara visi misi ya, agama, dan mungkin intervensi orang luar terutama orang tua, apakah restu itu akan ada untuknya bersamamu. Jangan sampai tidak ada, akhirnya dia capek sendiri, dimana sekarang kondisinya dia lagi lelah, letih, lesu, dimana dia butuh penolong, penguat ya. Tetapi dia berpikir bahwa apakah memang kamu orang yang sudah tepat untuk dirinya, dan apakah dirinya sudah tepat untuk bisa mendampingimu dengan banyak kekurangan. Ini dia minder ya terhadapmu. Jadi dia takut gegabah ya, maksudnya dia tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan, sehingga dia masih diam, bungkam ya, dia sambil memandangimu dari kejauhan, melihat dirimu ya. Di sini ada Eight of Cups, dimana dia merasa bahwa kamu orang yang penuh dengan
ambisi, penuh dengan cita-cita yang tinggi, penuh dengan sisi kelembutan, penuh dengan motivasi ya. Dia tahu bahwa kelebihan kamu tuh banyak, sehingga dia merasa bahwa oke, apakah diriku ini pantas untukmu dengan kekuranganku? Apakah kamu mau menerima kekuranganku? Walaupun mungkin dia tahu bahwa ada kelebihannya, tetapi dia merasa bahwa dirinya ini kurang gitu. Makanya ada rasa tidak pede ya. Dan ya dia hanya menunggu dulu ya saat dan waktu yang tepat untuk bisa datang kepadamu. Dimana dia lagi berusaha untuk mengumpulkan semuanya ya, terutama materi untuk bisa dipersembahkan kepadamu. Bukan hanya modal cinta doang, tetapi ya setidaknya ada sesuatu yang bisa dia persembahkan kepadamu, dan semoga kamu bisa menerima itu ya. Jadi cinta dan kerja kerasnya dia akan persembahkan kepadamu, dia akan datang kepadamu ya, tetapi dia menunggu saat dan waktu yang tepat, terutama mentalnya, yang mana kalau sudah siap baru dia datang ya. Di sini ada Two of Wands yang mana dia mau betul-betul cinta yang abadi, cinta yang betul-betul nyata ya, bukan hanya sekedar ilusi, imajinasi ya. Ibaratkan dia menggenggam dunia, ini kan berarti mengontrol semuanya ya, baik apapun, dan dia mau kamu bisa seakan-akan gini, kalau seandainya dia bersamamu setidaknya ya kamu bisa dengar-dengaran gitu. Jangan hanya oke, cinta tapi cintanya sesaat aja tanpa ada koneksi, atau bahkan mungkin nanti cinta monyet dan akhirnya putus lagi. Dia udah lelah, dia mau tuh betul-betul cinta yang nyata. Cinta bukan hanya ilusi, bukan hanya sebuah permainan, ataupun mungkin karena kesepian dan karena kasihan ya. Dia nggak mau seperti gitu, dia mau betul-betul kamu memang membutuhkan dia dan sebaliknya dia membutuhkanmu ya. Jadi cinta betul-betul cinta yang tulus ya. Oke, ada Knight of Pentacles di mana dia akan memberikan itu semua untukmu, hati, jiwa, raga untukmu ya. Itu pun kalau kamu mau menerimanya, karena mungkin dia merasa bahwa ya saya punya kelebihan apa, kamu lebih banyak kelebihanmu mungkin dibandingkan saya menurutnya ya. Tetapi ya dia akan berusaha untuk sekuat tenaga untuk membahagiakanmu ya. Ataupun mungkin kondisinya pernah dia mengecewakanmu ya, dia berusaha untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Itu pun kalau kamu mau menerima cintanya lagi ya, dimana dia akan mengumpulkan amunisinya untuk datang persembahkan kepada dirimu. Ini loh saya yang baru, ini loh diriku. Kalau orang baru ya dia mau mengenal kamu lebih jauh, lebih dalam, dan begitu pun sebaliknya, dia mau kamu juga bisa nyaman bersamanya, bisa mengenal karakternya. Jadi sama-sama belajar untuk mengenal kepribadian masing-masing ya, tidak dengan ego, tidak melihat dari sisi negatif, tetapi orientasinya ya untuk masa depan yang up ya, bukan hanya sekedar persinggahan saja. Oke, di sini ada Three of Wands ya. Dia mau dia artinya dia mau itu kamu itu up ya. Dan begitupun dia, dalam artian ya sama-sama saling mengimbangi, saling mensupport ya. Dimana di situ ada dia ya, dia menginginkan seperti gitu, support dari dirimu, dimana ada dirinya, ada kamu juga, jadi satu pemikiran, satu vibrasi. Makanya dia belum datang kepadamu karena dia mau melihat dulu kamu itu connect tidak dengan dirinya. Dia mempelajari karakter kamu kan, jangan sampai dia mau ke kiri kamu ke kanan, akhirnya ribut lagi ya. Dia mau cinta yang nyata, cinta yang seirama, yang bisa saling mengimbangi antara dirimu dan dirinya, di mana kelebihanmu kekurangannya kamu bisa menopangnya, dan sebaliknya dia bisa menopang atas kekuranganmu dari kelebihannya ya. Mau berjuang bersama juga, bukan hanya sekedar menerima ya, ataupun cinta sesaat, tetapi mari kita bersama berjuang, kalau ada masalah diselesaikan. Dia mau cinta yang nyata, cinta yang dewasa ya. Di sini ada King of Cups, di mana dia hanya bisa duduk diam saat ini, memandangi dirimu dari kejauhan ya. Tetapi artinya ya mungkin saat ini dia masih tertatih ya, masih mungkin belum pede karena belum mempunyai apa-apa, ataupun mungkin kondisinya belum berani, karena mungkin kondisinya juga ada beberapa yang tadi saya bilang ya dalam tanda kutip mungkin pernah bermasalah dengan dirimu, ataupun mungkin kondisinya dia nggak bisa apa-apa karena kamu mungkin sudah mempunyai pasangan, sehingga ya dia nggak mau menghancurkan hubungan juga, dia tahu diri ya. Tetapi ada rasa
cinta, rasa sayang, rindu yang membara dalam diri, yang mana ya hanya bisa dia rasakan dan belum bisa dia ungkapkan. Kenapa? Karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Makanya dia hanya bisa, ini kakinya kerangkeng ya, duduk diam di tempat sambil memandangimu. Entah dia melihat dari sosial mediamu, ataupun mungkin ya lirik-lirik kamu ya, dalam artian contoh kalau seandainya ini ada teman kerjamu ya, mungkin setidaknya dia hanya bisa melihatmu masuk kantor dengan keceriaan, dia sudah bahagia. Ya, walaupun mungkin kondisinya kamu tidak tahu bahwa dia suka kamu, dia cinta kamu, karena dalam diam dia mencintaimu dalam diam. Ya, dia belum bisa mengutarakan karena ya tadi situasi dan kondisi, ataupun bahkan mungkin dia yang sudah mempunyai pasangan, atau bahkan dua-dua sudah mempunyai pasangan tapi dia menyukaimu. Pokoknya ada rasa suka aja terhadap Taurus. Ya, dimana di sini, oke, maaf ya agak berisik ya, anak saya di samping ya, dia lagi bermain ya. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada Four of Wands ya, di mana dia mau meraih kesuksesan bersamamu ya, kebahagiaan, cinta bersamamu, dan dia berharap bisa berujung sampai ke pelaminan ya, cinta yang betul-betul nyata. Ya, setidaknya kamu dengan dia berharap akan kehadirannya itu bisa membuatmu bahagia. Ya, dan ya setidaknya kamu bisa membalas cintanya dengan penuh rasa cinta juga, bukan hanya karena kesepian ya. Karena ini orang ini ada trauma juga ya, saya lihat ya, macam di awal tadi ada trauma dan luka batin, sehingga dia masih takut jangan sampai cintanya kandas. Dia sudah memberikan tumpuan harapan padamu, tetapi akhirnya ujung-ujungnya kandas, atau ibaratkan dia udah berjuang, udah berharap, tetapi nggak bersatu. Dia mau juga berjuang, kamu ada interaksi antara kamu ya untuk bisa berjuang bersamanya. Dan di sini ada Three of Pentacles, di mana saya lihat ya kondisinya dia takut ya, ini trauma ya, karena soal keuangan ya yang belum siap, dan dia takut juga kamu pergi darinya karena mungkin kekurangannya, atau karena mungkin nanti ada orang-orang yang lebih up dari dirinya. Wah, dia takut, makanya dia belum, mungkin dia melihat kamu itu penuh dengan sahabat-sahabat yang kece badai ya. Dia takut aja bersaing, jangan sampai dia berpikir bahwa wah, pasangan sahabatmu aja kece-kece, apa saya bisa bersaing dengan sahabatmu. Jangan sampai malah saya ditolak ya, karena mungkin dia melihat apakah kamu itu selera dengan saya gitu ya, apakah betul-betul saya diriku ini yang kamu inginkan ya. Karena dia merasa kecil gitu, insecure aja dengan dirinya, mungkin karena kurang seksi, kurang ganteng, kurang ini, kurang itu. Dia melihat dari kekurangannya, padahal seharusnya dia melihat dari sisi positif atau kelebihan. Tetapi ya itu, dia membandingkan antara dirinya, kekurangan dirinya, dengan mungkin sahabat-sahabatmu di luar sana yang lebih up dari dirinya, sehingga dia masih merasa kayaknya belum deh, saya kumpulkan duit dulu supaya saya bisa datang kepadamu, ataupun mungkin kondisinya saya benahi dulu diriku supaya saya bisa datang kepadamu, supaya kamu bisa ya setidaknya melirik diriku dan ya bisa menerima akan cintaku. Wow. Ini dia takut kalah saing dengan orang-orang di sekelilingmu, terutama mungkin mantanmu, atau mungkin sahabatmu ya, yang mungkin lebih dari dirinya menurutnya. Makanya dia merasa tidak pede. Dan yang terakhir ya, Page of Wands, di mana dia akan berusaha untuk datang kepadamu, berusaha ya. Ini lagi berusaha, ibaratkan ada tujuan ke sana. Tetapi untuk saat ini belum ya, dia masih melihat situasi dan kondisi. Kalau memang memungkinkan kamu free ya, karena tadi yang saya bilang ya, dia takut nanti kamu sudah mempunyai pasangan atau apa, makanya dia mau mengenalmu dulu lebih jauh, terutama mungkin dalam konsep persahabatan ya, dalam artian ya dia mengenal kamu dari sisi sahabat dulu sebelum mengambil keputusan untuk menjalani kehidupan ya, pacaran. Dia takut jangan sampai nanti ternyata di perjalanan kita clash gitu, ataupun ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya luka batinnya bertambah lagi. Jadi dia ingin oke, kita bersahabat dulu, ataupun mungkin kondisinya kalau kita LDR ya, cinta jarak jauh ya, nanti saya datang ke kotamu ya, saya mau mengenal dirimu dan mungkin ya kehidupanmu dan keluarga, seperti gitu. Jadi dia betul-betul ingin serius, dan ya dia mengharapkan kamu juga kalau seandainya menerima cintanya ya serius berjuang bersamanya, bukan hanya
melihat dari dirinya yang kurang, tapi lihatlah diriku dari kelebihanku. Karena dia merasa bahwa pasti kamu lihat dari kekurangan saya gitu. Tapi cobalah ya pahami bahwa saya punya kelebihan juga. Dan semoga kamu mau berjuang bersama aku. Bukan hanya mau hasil, tetapi mau juga sama-sama kerjasama untuk berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan bersama. Wah, jadi dia masih memendam rasa ya, belum ke kamu karena dia mau membenahi diri, terutama luka batin dia sebelum ke kamu, dan berharap cintanya bisa terbalas olehmu ya. Oke, itu yang saya lihat dari koneksi kamu dengan dirinya, dan saya mau ambil 3 kartu ya. 3 kartu di sini ada Wheel of Fortune, di sini juga ada Knight of Pentacles, Eight of Pentacles ya. Dan di sini ada The Hangman ya. Dimana dia mungkin merasa bahwa banyak pilihan sebenarnya ya, banyak pilihan yang mungkin saya bisa pilih, tetapi kok hatiku cuman kamu gitu ya. Tetapi memang sekarang saya belum bisa ke cinta dulu karena saya lagi mengumpulkan materi ya, berusaha untuk ya mempersembahkan sesuatu untuk dirimu selain cinta ya. Mungkin kalau dibilang hubungan digantung ya, mungkin ada beberapa yang mungkin sudah tahu bahwa mungkin kamu suka saya tapi saya belum mengutarakan cinta ya. Maaf, dia belum bisa ya, karena dia tahu bahwa kayaknya kurang pantas, atau mungkin situasi dan kondisi ini belum tepat, sehingga mungkin ya dia belum nembak-nembak kamu, walaupun mungkin kamu sudah merasa bahwa dia kemarin PDKT, kita ngedate bareng, tapi kok belum ditembak ya. Ya bukan berarti dia tidak mencintaimu atau melukaimu, no, tetapi dia mau tunggu saat dan waktu yang tepat. Maaf kalau ada hubungan digantung ataupun apapun, itu yang dia ingin ucapkan, maafkanlah diriku ya, karena kelemahanku ini ataupun mungkin kekuranganku ini sehingga saya belum bisa mengutarakan atau memberikan cinta yang cinta yang nyata untukmu. Tetapi saya lagi berusaha untuk menuju ke sana ya. Nantikanlah diriku, dan ya semua yang aku lakukan ini untukmu, untuk masa depan kita. Jadi dia mau kamu menantinya, sabar menantinya. Tapi kalau memang kamu tidak bisa menantinya juga, dia nggak apa-apa. Tapi yang pastinya dia mau membenahi dirinya. Pertama juga kalau dibilang membenahi luar dalam, dari keuangan, dari sisi luar ya, materi, dan dari kepribadian. Dan itu perlu proses. Semoga kamu pun bisa nyaman bersamanya dan dia pun nyaman bersamamu, dan semoga juga semesta merestui supaya hubungan kalian bisa ke tahap yang lebih serius. Itu harapannya ya. Oke, itu yang saya lihat ya dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Semoga resonate Taurus. Dan untuk koneksi di sini dari zodiak ya, ada Aries sesama Taurus, ada juga Cancer, ada Leo, ada Scorpio, Virgo, Capricorn, Pisces, dan Sagittarius. Dari inisial ada huruf D, ada L, M, ada J, ada H, W, O, R, S, I, Y, T, U, M, B, G, H, L, J, A, dan P ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Taurus. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.